Valerie, jangan merasa kau bersalah di sini. Keluarga ini memang sudah rusak jauh sebelum kedatanganmu ke rumah ini. Justru kaulah yang mengubah kesuraman di keluarga ini. Kau adalah anugerah yang membawa kembali kebahagiaan itu untuk adik juga keponakanku. Jadi jangan menjadi merasa bersalah, kata Jenny untuk mengobati pikiran Valerie yang sempat takut. Kalut. Maaf, kau pasti marah setiap kali melihat wajah ini, kata Valerie sedih mengingat wajahnya yang sekarang. Tapi Jenny adalah gadis yang cerdas. Dia bisa membedakan dendam terhadap wajah seseorang dan melihat kebaikan hati dari orang lainnya. Aku melihat hatimu, bukan wajahmu. Jadi kau tidak perlu meminta maaf kepadaku. Oh ya, apakah kalian tidak berbulan madu? Semua pasangan menikah melakukannya, tetapi kalian hanya di rumah di hari pertama pernikahan. Dia menjadi teringat akan suaminya yang dia tinggalkan dengan marah. Apakah mungkin Jupiter tetap diam layaknya patung, seperti yang Valerie perintahkan tadi? Gadis itu segera berlari ke lantai atas untuk memastikan suaminya tidak menjadi pingsan kelelahan berdiri. Ketika membuka pintu kamar, Valerie melihat Jupiter tengah berbaring di atas ranjang dengan MacBook yang masih setia dia pandangi. Tak ada yang berubah, bahkan posisinya sama persis seperti saat dia berbaring bersama Jupiter di sana. Entah kenapa, Valerie merasa kesal sudah berlarian dari bawah sana karena memikirkan suaminya itu. Jangankan untuk berdiri seperti yang Valerie pikirkan, ternyata laki-laki itu justru tidak terlalu peduli dengan kedatangannya. Kau sudah kembali sayang, aku pikir kau akan lama di bawah sana. Valerie geram rasanya ingin mengomel, tetapi dia tahan itu agar Jupiter sendiri yang menyadari kesalahannya. Valerie tidak akan mengemis perhatian pada laki-laki itu. Dia sudah bertekad. Valerie, kau tidak mendengar suamimu bertanya? Apakah penting aku menjawab? Valerie menjawab di dalam hatinya, lalu naik ke atas ranjang. Dia membaringkan tubuhnya seakan tidak mendengar perkataan laki-laki itu. Sayang, panggil Jupiter lagi, dan Valerie masih tetap bertahan untuk tidak menjawab panggilan lembut dari suaminya. Valerie menjadi kesal mengingat pertanyaan Jenny di bawah tadi. Bukan pada Jenny dia merasa kesal, tetapi Jupiter lah yang membuat gadis itu tidak senang. Sejak rencana pernikahan sampai acara selesai digelar, dia sama sekali tidak bertanya apakah Valerie ingin pergi berbulan madu. Kalaupun Jupiter sangat sibuk dengan pekerjaannya, setidaknya di dalam kamar itu pun mereka bisa merasakan seperti berbulan madu dengan Jupiter yang sedikit bersikap romantis. Apakah laki-laki itu memang sangat aneh? Ketika mereka belum memiliki hubungan pernikahan, Jupiter sangat suka menggombal dan merayu Valerie. Tetapi setelah menikah, entahlah, Valerie merasa kesal memikirkannya. Sayang, panggilan bersamaan dengan tangan Jupiter melingkar di pinggang Valerie. Laki-laki itu memeluknya dari belakang, membuat Valerie bersandar ke dadanya yang bidang. Nyaman Valerie rasakan oleh kehangatan dari dada tanpa busana itu, dan sempat membuatnya ingin menelusupkan wajahnya ke sana. Tetapi mengingat dirinya yang masih kesal, Valerie harus berpura-pura meronta di dalam pelukan Jupiter. Peter, aku kepanasan, bisa kau menyingkir? Menyingkir? Peter mengulangi perkataan Valerie dan memutar gadis itu hingga terbaring terlentang. Lalu Jupiter bersitumpu di atas tangannya untuk bisa melihat wajah sang istri. Apakah kau menyuruh suamimu ini menyingkir darimu, sayang? Valerie memilih diam. Vale sayang, kenapa hanya diam? Peter mengelus wajah cantik Valerie. Lihat, kau tidak cantik jika cemberut seperti itu, katanya saat Valerie memajukan bibirnya ke depan. Tampaknya Jupiter masih tidak mau mengalah. Dia kecup kening Valerie sangat lama dan kembali menatap wajah sang istri yang masih tetap cemberut. Dia mengulanginya beberapa kali untuk menunggu respon dari Valerie yang justru menutup matanya tidak peduli. Sayang, kenapa kau hanya diam? Ini hari pertama kita menikah, tapi kau mengabaikanku. Dia jalarkan bibirnya menuju leher gadis itu untuk menggoda Valerie, yang lagi-lagi hanya diam tidak berkutik. Baiklah, mari kita lihat.
sampai di mana istriku mampu mengabaikanku. Peter mengatakannya dengan menurunkan ciumannya menuju dada Valerie. Lihatlah ulah Jupiter. Sekarang dia justru melepaskan satu persatu kancing gaun istrinya yang ada di bagian dada, sehingga dada besarnya itu langsung menantang di depan mata Jupiter. Sejenak Peter tertegun. Matanya lurus menatap bukit indah yang sedikit mengintip dari kapra hitam yang Valerie kenakan. Gadis itu tidak bisa menghindari wajahnya yang kemudian bersemu merah antara mau dan malu. Sangat indah, aku selalu ingin melihat ini setiap saat, Vale, kata Jupiter dengan suara dalam dan sedikit berat. Tampaknya bukan hanya Valerie yang sudah berhasrat di sini. Meski awalnya Jupiter berkata ingin membuat Valerie menyerah dan berbicara padanya, laki-laki itu juga ikut terbawa hasrat, sehingga tidak bisa dia tahan untuk segera melucuti semua pakaian yang Valerie kenakan. Tetapi karena dia sudah bertekad untuk membuat dirinya seakan tidak tergoda, Valerie harus menahan mulut itu tetap diam. Haruskah Valerie menyerah sekarang juga? Tidak, Vale, kau tidak boleh menyerah. Biarkan Jupiter berhenti dengan sendirinya sehingga dia menyadari kesalahannya, pikir Valerie. Dia yakin ketika dirinya tidak memberi respon, Jupiter akan merasa seakan dirinya tengah bercinta dengan sebatang kayu, lalu berhenti dengan sendirinya. Sayang, kau tidak mendesak, padahal desahanmu adalah sesuatu yang sangat indah di telingaku. Peter, please hentikan itu. Atau mungkin kau tidak terangsang? Peter mengangkat wajahnya menjauh dari dada Valerie. Dia telengkan kepalanya ke kiri berlagak seperti orang bingung. Astaga, kenapa dengan istriku hari ini? Biasanya kau sangat cepat terangsang oleh sentuhanku. Apa mungkin kau ingin aku melakukannya di sini? Tangan Peter menyentuh bagian feminim Valerie, memainkan jemarinya dari balik pakaian dalam yang masih menempel di sana. Kali ini Valerie sudah tidak mampu berpura-pura. Akhirnya istriku menggeliat, sangat seksi. Goda Jupiter lagi membuat Valerie tersadar bahwa dirinya sudah terjebak dalam permainan laki-laki itu. Ini memalukan. Valerie merasakan pipinya bagaikan dibakar bara. Mungkin jika dia bercermin sekarang, bisa dipastikan pipi itu sudah semerah bara yang sedang menyala. Tak ingin menahan malu lebih lama, Valerie menepis tangan Jupiter dari antara pahanya, lalu bangun mendorong suaminya. Dia membuat wajah cemberut yang siap untuk mengamuk. Sayang, apa ada yang salah? Peter bertanya seperti tidak merasa bersalah. Kau jahat, Peter. Sejak tadi malam, kau terus meniduriku, tetapi kau tidak mengajakku berbulan madu. Kau juga mengabaikanku begini. Kau sibuk dengan pekerjaan kantor yang tidak pernah habis itu, sementara kau tidak memperhatikan apakah istrimu butuh dielus atau dimanja. Cerocos Valerie tanpa jeda. Dia memanyunkan bibirnya, tapi tidak sampai 3 detik. Dia menjadi terdiam setelah melihat ekspresi suaminya yang seakan ingin tertawa. Tidak, itu bukan sekedar ingin tertawa, tetapi Jupiter sudah tertawa sembari menahan mulutnya sekarang. Tidak, maksudku, janinmu mungkin merindukan elusan tangan ayahnya, bukan aku. Itu bukan aku. Aku tidak mau kau sentuh. Gugup dia berbicara. Astaga Vale, kau sudah bertekad untuk tidak menjatuhkan dirimu dan mengaku ingin diperhatikan olehnya. Tetapi sekarang kau justru berkata ingin dimanja. Batin Valerie menyalahkan bibirnya yang sudah keceplosan bicara. Kau jangan tertawa, aku tidak berkata merindukan sentuhanmu. Itu bayiku. Iya sayang, tentu saja aku mengerti itu. Semua orang hamil akan berkata, bayinya di dalam sana yang menginginkan ini dan itu, benar kan? Peter berkata dengan menahan ekspresi yang ingin tertawa. Jupiter memang sangat jago mencari celah untuk membuat Valerie semakin salah tingkah. Gadis itu lagi dan lagi harus mencari alasan agar Jupiter tidak menganggap dirinya seperti wanita hamil di luar sana yang suka memanfaatkan bayi di kandungan mereka untuk menyalahkan suaminya. Tidak juga, aku tidak berkata seperti itu. Aku hanya berkata itu mungkin. Itu mungkin. Peter mengerutkan kening. Ya, mungkin. Dia menganggukkan kepalanya 2 kali dan kembali melanjutkan kalimatnya. Bayiku mungkin merindukan sentuhan tanganku.
Atau bisa juga dia mungkin rindu aku jenguk. Meski tadi malam aku sudah menjenguknya berkali-kali. Ikatan anak dan ayah memang sangat kuat. Sayang, tidak heran jika bayi kita merindukanku. Tapi sayang, kata Peter lagi. Dia menatap Valerie sangat serius, seakan ada sesuatu yang penting ingin dia sampaikan. Apa? Kau tidak percaya padaku? Kata Valerie, masih dengan nada ketus untuk membuat dirinya terlihat tidak berbohong. Bukan seperti itu. Aku sangat percaya bayi kita lah yang sedang merindukanku. Tapi bulan madu yang kau katakan tadi, sudah pasti itu adalah keinginanmu, betul? Bayi kita tidak mengerti akan bulan madu. Mau tidak mau dia harus meninggalkan kamar mereka, sehingga Valerie bisa membuang rasa malu yang sudah menggerogoti ini. Dia bangkit terburu-buru dan segera berlari ke arah pintu di depan sana. Kau akan mencari angin lagi, sayang? Peter ikut bangkit, tangannya memegangi pintu yang baru sedikit terbuka, sehingga Valerie tidak bisa keluar dari kamar. Gadis itu menarik napas dan menghembuskannya dengan kesal. Iya, mencari angin sampai perut kekembung, jawabnya asal. Lepaskan tanganmu, Jupiter, aku akan keluar. Tidak, aku ingin bersamamu. Peter, please, buka pintunya. Aku ingin keluar melihat Rainer dan Nikki. Tapi mereka sudah pergi. Pergi? Kemana? Alis Valerie berkerut, menggambarkan pertanyaan di dalam kepalanya, sehingga Jupiter bisa memahami. Kakek menjemput mereka. Kakek ingin membawa Nikki dan Rainer berjalan-jalan ke tempat yang sangat ingin didatangi oleh Nikki. Sayang, putra kita dan antinya sangat cepat menjadi dekat. Mereka pasti sedang menikmati liburannya sekarang. Pantas saja Valerie tidak menemukan kedua bocah itu ketika dia turun tadi. Ternyata kakek Paul membawa keduanya berlibur. Dan ngomong-ngomong, ketika Valerie akan naik ke kamar tadi pun, Jenny berkata dia ingin pergi keluar. Itu artinya di rumah ini hanya ada Valerie dan Jupiter. Kau masih ingin pergi? Jupiter berkata menarik Valerie dari pikirannya. Iya, entahlah, mungkin aku harus... Ketika Valerie masih sibuk mencari alasan untuk pergi dari dalam kamar, Jupiter lagi-lagi melingkarkan tangannya di pinggang gadis itu. Peter memeluk istrinya dari belakang dan meletakkan dagu di atas puncak kepala sang istri, tanpa menghiraukan rontahan kecil dari Valerie. Laki-laki itu pun berkata dengan lembut, tentu saja aku memikirkan apa yang diinginkan oleh istriku, Valerie. Kita akan pergi berbulan madu. Maafkan aku yang tidak mengatakannya sejak kemarin ya. Aku sengaja mencari resort yang sangat romantis dan nyaman untukmu. Aku berjanji tidak akan mengatakannya sebelum menemukan tempat itu. Dan tadi aku sedang membicarakannya dengan sekretarisku. Kita akan berangkat malam ini dengan pesawat. Mata Valerie membulat, mulut kecilnya pun terbuka dan bertanya dengan refleks. Jadi kau sibuk merencanakan bulan madu kita? Peter mengangguk 2 kali. Maksudku, kau bukannya bekerja? Tidak. Peter menggelengkan kepalanya. Aku mempersiapkannya sebagai kejutan. Tetapi istriku sudah tidak tahan dan mengambek. Aku tidak tega melihat istriku yang cantik ini menjadi marah. Maka aku mengatakannya lebih dulu. Rasanya Valerie seperti terbang ke langit mendengar perkataan suaminya. Peter bukan tidak peduli, tetapi laki-laki itu justru sibuk membuatkan kejutan untuk berbulan madu mereka. Rasanya Valerie menjadi menyesal setelah tadi dia memarahi laki-laki itu. Peter, panggil Valerie. Matanya diturunkan menatap dada bidang suami yang berbulu. Dia mainkan benda lembut itu untuk menghilangkan rasa gugup saat mengatakan kata permintaan maaf. Maafkan aku pikir kau tidak peduli dan tidak akan mengajakku honeymoon. Aku sudah mengomelimu karena itu. Lihat, istriku meminta maaf setelah hampir meninggalkanku di dalam kamar. Peter menggodanya kembali.